Waalaikumsalam. Mari Bu, silahkan masuk. Iya Bu. Saya tutup pintunya terlebih dahulu ya Bu. Iya. Mari Bu, silahkan duduk. Baik Ibu, bagaimana, apakah ada yang bisa saya bantu? Saya ingin bertanya. Iya, gimana Ibu? Saya ingin mengetahui perubahan fisik orang setelah melahirkan. Oh baik Ibu, di sini Bu ingin mengetahui ya Bu tentang perubahan fisik Ibu yang habis melahirkan. Iya. Apakah sebelumnya Ibu sudah pernah mendapatkan pengetahuan tentang perubahan fisik pada Ibu setelah melahirkan Ibu? Belum. Oh baik Ibu. Baik Bu, di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan tentang perubahan fisik dan psikologis pada Ibu setelah nifas. Tujuannya itu agar Ibu mengetahui dan bisa mengetahui apa aja yang ada perubahan pada saat Ibu setelah melahirkan. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu bersedia? Iya, siap. Baik Ibu, jadi yang pertama itu untuk perubahan fisik pada Ibu setelah melahirkan itu ada perubahan jalan lahir Bu, atau perubahan vagina dan perineum. Jadi pada perubahan vagina itu Ibu karena setelah melahirkan bayi itu kan biasanya itu vaginanya itu mengalami pelebaran ya Bu, atau membuka, kemudian itu mengalami memar karena habis dilalui oleh bayi. Kemudian untuk perineum walaupun tidak terjadi robekan atau terjadi robekan pada jalan lahirnya itu, walaupun tidak dijahit itu tetap terjadi memar ya Bu, karena sudah dilalui oleh bayi. Kemudian yang kedua itu ada perubahan cervix uteri Bu, atau perubahan pada lahir rahimnya. Jadi untuk perubahan pada lahir rahimnya itu biasanya itu terjadi kalau dilihat itu seperti corong ya Bu, melebar seperti itu. Kemudian itu bisa nanti bisa sembuh sama perubahan cervix dan vagina itu bisa sembuh 1 sampai 2 hari ya Bu. Kemudian ada perubahan uterus. Jadi untuk perubahan uterus itu yang asalnya membesar ya Bu, ada bayinya, kemudian setelah dilahirkan itu kan bayinya udah nggak ada, istilah sudah keluar. Itu asalnya pas setelah bayi lahir itu besarnya setinggi pusat Bu. Kemudian setelah 1 minggu atau 6 hari itu biasanya perubahan uterusnya itu 3 jari di bawah pusat, kemudian 2 minggu itu sudah tidak teraba di atas sindisis, dan 6 minggu sampai 8 minggu itu sudah tidak teraba. Kemudian untuk pengeluaran darahnya ya Bu, jadi ada pengeluaran darah ya Bu. Ini Ibu masih mengeluarkan darah ya Bu ya? Iya. Untuk pengeluaran darahnya itu untuk Ibu 6 sampai 3 hari itu biasanya warnanya merah Bu, atau biasa yang disebut dalam istilah kesehatan itu adalah lochia rubra, atau lochia yang biasanya itu berwarnanya merah semua, karena itu adalah sisa-sisa dari proses persalinan, dan juga ada sisa air ketuban, sisa plasenta ya Bu. Jadi warnanya itu kemerahan, itu biasanya terjadi 1 sampai 3 hari. Kemudian untuk hari ke-4 sampai hari ke-14 itu juga ada perubahan warnanya, ada perubahan warna dari sanguinolenta, kemudian serosa seperti itu ya Bu ya. Nanti ada semakin merah, kemudian nanti semakin warnanya kuning, coklat, itu semakin kesananya juga sudah tidak keluar lagi. Kemudian ada perubahan endometrium Bu. Jadi perubahan endometrium itu adalah ada yang di dalam rahimnya Ibu. Jadi setelah melahirkan itu kan di dalam endometrium itu kan terjadi penebalan ya Bu. Penebalan itu biasanya akan mengalami perubahan pada 2 sampai 3 hari setelah melahirkan. Kemudian ada perubahan pada sistem pencernaan Bu. Jadi pada Ibu melahirkan itu biasanya sering mengalami susah BAB, karena pada sistem pencernaannya itu biasanya terjadi keterlambatan pembalikan Bu, karena terjadinya penurunan hormonnya ya Bu, penurunan hormon progesteron, estrogen seperti itu Bu. Jadi misal Ibu juga sulit BAB itu wajar, karena pengembalian sistem pencernaan yang mungkin agak lambat karena habis melahirkan ya Bu. Kemudian ada juga sistem perkemihan Bu. Jadi kalau Ibu habis melahirkan itu biasanya mengalami diuresis atau mengalami susah untuk buang air kecil Bu, karena sistem pencernaan itu yang asalnya itu kan kalau ada bayi itu kan tertekan ya Bu. Setelah bayi lahir itu nanti terjadi kelok-kelok seperti itu Bu. Nah itu bisa menyebabkan sistem kemihnya, atau pada saat Ibu berkemih itu akan mengalami kesukaran Bu. Nah itu biasanya terjadi pada 2 sampai 3 hari. Bahkan Ibu juga pada saat berkemih juga bisa mengalami nyeri yang hebat pada saat berkemih. Kemudian yang selanjutnya itu ada sistem yes muskuler, jadi muskuloskeletal. Jadi pada sistem ototnya itu Ibu akan mengalami kayak kelelahan ya Bu, karena habis melahirkan, kemudian
mengeluarkan tenaga yang banyak, ibu biasanya mengalami lelah, kemudian tenaganya itu mengalami penurunan karena kan pas ibu melahirkan itu mengeluarkan tenaga yang banyak. Kemudian ada sistem endokrin Bu. Jadi sistem endokrin atau sistem hormonal itu bisa terjadi perubahan. Jadi yang pada saat hamil sampai melahirkan itu hormon yang meningkat itu adalah hormon estrogen dan progesteron. Jadi pada saat ibu hamil itu peningkatan hormon estrogen dan progesteron. Tapi pada saat ibu melahirkan itu terjadi penurunan hormon estrogen dan progesteron sehingga terjadi peningkatan hormon prolaktin dan oksitosin. Jadi di mana hormon prolaktin dan oksitosin itu yang bisa membantu pada saat proses ibu menyusui. Jadi kenapa pada saat ibu melahirkan itu keluar ASInya itu karena terjadi perubahan hormon dari yang hormon estrogen dan progesteron menjadi hormon oksitosin dan prolaktin. Kemudian ada perubahan tanda-tanda vital Bu, atau kayak misal suhunya ibu, kemudian nadinya ibu, kemudian ada pernafasan ibu. Nah itu biasanya itu untuk normalnya suhunya itu 36 sampai 37, bahkan 37 ke atas, karena biasanya kalau 37 ke atas itu ibu ada juga yang mengalami infeksi Bu, karena habis melahirkan itu kan biasanya rentan terhadap infeksi. Kemudian untuk nadinya itu biasanya 60 sampai 80 kali per menit terjadi peningkatannya Bu. Kemudian untuk pernafasannya itu biasanya 12 sampai 16 kali karena ibu habis mengalami kelelahan. Kemudian yang terakhir itu ada tekanan darahnya Bu. Nah, untuk tekanan darahnya itu biasanya normal ya Bu ya, kurang dari 140 per 90 kali per menit. Kalau misal lebih dari 140 itu kan preeklamsi ya Bu, atau keracunan pada sisa kehamilannya ya Bu ya. Kemudian ada juga perubahan pada sistem kardiovaskular atau sistem peredaran darah atau sistem jantungnya ibu. Jadi sistem kardiovaskular itu bisa menyebabkan kayak misal harusnya ibu memompa darahnya sekian, tapi habis karena asalnya ada bayi, kemudian jadi ada bayi itu sistem kardiovaskularnya bisa menurun. Kemudian ada sistem hematologik atau sistem peredaran darah. Jadi pada sistem peredaran darahnya ini biasanya karena habis mengeluarkan darah yang banyak ya Bu, pada hampir sama seperti sistem kardiovaskular. Jadi habis karena mengeluarkan darah yang banyak itu hampir sampai 500 cc atau bahkan kurang dari 500 cc itu kan ibu biasanya akan mengalami kayak darahnya kurang, kemudian agak lemas. Itu wajar ya Bu, karena habis mengeluarkan bayi, jadinya perubahan darahnya itu berkurang gitu. Kemudian ada yang terakhir ini ada sistem psikologisnya ini Bu. Jadi sistem psikologisnya itu pada ibu yang habis melahirkan itu ada 3 Bu. Yang pertama ada taking in. Jadi taking in itu biasanya terjadi 1 sampai 2 hari. Nah, dimana itu biasanya ibu tuh masih sering menceritakan bagaimana proses persalinannya, kemudian masih merasa bahwa dirinya itu perlu dikasihani, kemudian masih perlu diperhatikan, belum mengurusi bayi secara penuh. Kemudian untuk yang kedua itu ada taking hold. Biasanya taking hold itu terjadi pada 2 sampai 10 hari. 3 sampai 10 hari. Nah, itu biasanya ibu sudah mulai ada rasa untuk merawat bayinya, kemudian ada rasa bertanggung jawab pada bayinya. Jadi ibu sudah bisa mulai mengurus diri sendiri dan sudah mulai mengurus bayi. Nah, kemudian yang terakhir itu ada letting go Bu. Jadi pada letting go itu ibu sudah benar-benar pulih, istilahnya itu ibu sudah ingin ada rasa tanggung jawab untuk merawat bayinya, kemudian sudah bisa merawat tubuhnya, kemudian bisa mengatur segala aktivitas yang berhubungan dengan ibu setelah melahirkan. Baik Ibu, sudah selesai apa yang sudah saya sampaikan. Bagaimana, apakah ada yang ingin ditanyakan, atau ada yang kurang paham Ibu? Terima kasih, saya sudah paham. Baik Ibu, karena Ibu sudah paham, terima kasih atas partisipasinya Bu. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Ibu dan kedepannya. Baik Ibu, terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam.